Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Hanita Hani. Di sini saya akan mempresentasikan tugas ulangan akhir semester saya dengan mata kuliah Ekonomi Manajerial. Saya dari Prodi Manajemen dengan NIM 289235889. Dengan ibu dosen saya, Ibu Winasari Kuyumaningtyas SIP SEMM. Oke, di sini ada latar belakang. Keputusan manajerial memerlukan perbandingan antara biaya dan manfaat. Biaya mencerminkan efisiensi manajerial. Maka dalam konsep biaya penggunanya dihitung dalam nilai ekonomi. Sedangkan dalam konsep produksi penggunanya dihitung dalam nilai fisik. Biaya dalam produksi menentukan pitching. Ingat, laba sama dengan total pendapatan. Diambil total biaya sama dengan TR diambil TC. TR ditentukan oleh respon pasar eksogenus hanya bisa diperkirakan. Tidak bisa dikendalikan langsung oleh manajemen. TC menentukan respon pasar endogenus bisa dikendalikan langsung oleh manajemen. Konsep biaya produksi, biaya relevan, biaya alternatif, biaya eksplisit versus implisit, biaya marginal, biaya inkremental, biaya hangus, biaya jangka pendek, dan jangka panjang. Biaya kesempatan opportunity cost, biaya yang timbul akibat memilih keputusan tertentu. Biaya ini dapat diketahui dengan membandingkan antara lain biaya ekonomi dan biaya akuntansi, biaya eksplisit, dan biaya implisit. Biaya inkremental, akumulasi atas variasi biaya pada variasi keputusan manajerial yang bersifat jangka panjang. Biaya inkremental ini menghasilkan biaya relevan, biaya yang masih dapat dipengaruhi oleh keputusan manajerial tertentu, biaya relevan atau biaya hangus, biaya yang tidak dapat dipengaruhi oleh keputusan manajerial tertentu. Biaya ini berbeda dengan biaya marginal. Biaya marginal bersifat uniter, sedangkan biaya inkremental bersifat akumulasi. Biaya eksplisit dan implisit. Explicit cost, biaya yang diukur dengan bukti keluarnya kas. Implicit cost, biaya non-kas yang diukur melalui konsep opportunity cost. Contoh, cost of capital dari equity bersifat implicit cost. Cost of capital dari debt bersifat explicit cost. Biaya marginal. Biaya yang timbul akibat menambah output produksi. Biaya ini bersifat uniter. Diukur pada titik waktu tertentu cenderung bersifat jangka pendek. Jangka waktu biaya. Jangka pendek itu adalah periode di mana input produksi bersifat tetap, orientasinya untuk keputusan operasi sehari-hari terkait dengan marginal cost. Lalu jangka panjang, periodenya di mana input produksi berubah, orientasinya untuk perencanaan jangka panjang terkait dengan incremental cost. Fungsi biaya jangka pendek. Di sini ada rumusnya. Ini contoh hitungan biayanya. Hubungan antara MC, AC, dan EC. Ini kondisi labanya. Ini kurvanya. Kurva biaya jangka panjang. Dalam subbab ini kita melihat jangka panjang suatu perusahaan. Kita kemudian melihat hubungan biaya jangka panjang dalam subbab ini suatu periode di mana seluruh inilah variabel. Dalam jangka panjang seluruh input. Kurva biaya total jangka panjang diturunkan dari pola ekspansi perusahaan dan menunjukkan biaya total jangka panjang minimal dalam memproduksi berbagai tingkat output. Kurva biaya rata-rata dan marginal jangka panjang perusahaan diturunkan dari biaya total jangka panjang. Penurunan ini ditunjukkan dalam figur 7/3. Panel atas figur 7/3 menunjukkan garis ekspansi perusahaan sebagaimana dijelaskan pada subbab 66 dan figur 6/11. Garis ekspansi menunjukkan kombinasi input optimum dalam memproduksi berbagai tingkat output. Sebagai contoh, titik A menunjukkan bahwa untuk memproduksi satu unit output, perusahaan menggunakan 4 unit tenaga kerja dan 4 unit modal. Jika upah tenaga kerja adalah $10.000 per unit dan harga sewa modal juga $10.000 per unit, biaya total minuman untuk memproduksi output 10 adalah $4, 4L, $10 ditambah 4 ke $10 sama dengan $80. Hal ini ditunjukkan oleh titik pada panel di tengah sumber vertikal.
mengukur biaya total sumber horizontal, mengukur output dari titik C pada garis ekspansi di panel atas. Kita memperoleh titik C pada kurva LTC pada panel tengah untuk output sejumlah 20 titik. Dalam kurva LTC diperoleh dengan cara yang sama. Perhatikan bahwa kurva LTC dimulai pada titik asal karena tidak ada biaya tetap pada jangka panjang. Dari kurva LTC, kita dapat menurunkan kurva biaya rata-rata jangka panjang dari suatu perusahaan. LAC adalah sama dengan LEC dibagi dengan, yaitu LAC diambil LTC. Sebagai contoh, LAC untuk memproduksi 10 yang diperoleh dengan membagi LTC sebesar 580 titik A pada kurva LTC di panel dengan figur 7 per 3 dengan 1. Hal ini menunjukkan kemiringan garis titik asal ke titik A pada kurva L7C dan diplot sebagai titik A di panel dalam figur 7 per 3. Titik-titik lain pada kurva LAC diperoleh dengan yang sama. Catatan bahwa kemiringan dari garis titik asal ke kurva LTC menurun sampai ke titik G dan kemudian naik sehingga kurva LAC pada panel bawah menurun sampai titik G 40 dan naik sesudahnya. Sangat penting untuk diingat bahwa sementara bentuk U kurva biaya rata-rata jangka pendek SAC di Hal ini ditunjukkan oleh titik A pada panel tengah di mana sumbu vertikal mengukur biaya total dan sumbu horizontal mengukur output dari titik C pada garis ekspansi di panel kita memperoleh titik C. Pada kurva LTC pada panel tengah untuk output sejumlah 20 titik lain dalam kurva LTC diperoleh dengan cara yang sama. Perhatikan bahwa kurva LTC dimulai pada titik asal karena tidak ada biaya tetap pada jangka panjang. Dari kurva LTC, kita dapat menurunkan kurva biaya rata-rata jangka panjang dari suatu perusahaan. LAC adalah sama dengan LC dibagi, yaitu sebagai contoh LAC untuk memproduksi 10 yang diperoleh dengan membagi LTC sebesar 580. Hal ini menunjukkan kemiringan garis titik asal ke titik A pada kurva L7C dan diplot sebagai titik A di bawah panel dengan figur titik-titik lain pada kurva LAC diperolehkan dengan cara yang sama. Contohnya bahwa kemiringan dari garis titik asal kurva LTC menurunkan sampai ke titik G. Sangat penting untuk diingat bahwa sementara bentuk kurva biaya rata-rata jangka pendek didasarkan pada organisasi hukum hasil yang menurunkan yang dihasilkan dari keberadaan input tetap jangka pendek. Dari kurva LTC, kita dapat menurunkan kurva biaya marginal jangka panjang. Kurva ini mengukur perubahan LTC per unit output dan ditunjukkan oleh kemiringan dari kurva LTC sehingga LMC diambil ALTC. Sebagai contoh, peningkatan output dari 00 menjadi 10 meningkat LTC dari 50 menjadi $80.000 sehingga LMC adalah $80.000 dan diplot pada 0,5 setengah dari jarak 00 dan 10. Meningkatkan output dari 10 menjadi 20 menyebabkan peningkatan LFC dari $80 menjadi $100 atau sebesar $20 dan lain-lain. Perhatikan bahwa hubungan antara LMC dan LAC sama dengan MC jangka pendek, ATC atau AFC, sehingga kurva LMC mencapai titik terendah pada tingkat output yang lebih kenal dibanding kurva LAC dan memotong kurva LAC dari bawah pada titik terendah. Kurva LAC pada kurva LTC di panel tengah didasarkan atas asumsi bahwa 30 diproduksi tidak ditunjukkan pada garis ekspansi $108. Bentuk kurva-kurva LC akan dijelaskan di dalam bentuk kurva-kurva LNC yang diniruskan dari kurva LTC. Berikut kurvanya. Panel atas figur menunjukkan biaya rata-rata. Biaya rata-rata minimal untuk memproduksi output sebesar 1 unit sebesar $80.000 dan hasilkan ketika perusahaan beroperasi pada skala pabrik yang ditunjukkan oleh SAC. Skala pabrik terkecil mungkin pada titik A perusahaan dapat memproduksi sebanyak 1
$70 dengan biaya rata-rata sebesar $70 dengan menggunakan skala pabrik yang ditunjukkan oleh SAC atau skala pabrik yang lebih besar seperti ditunjukkan oleh SAC pada titik B. Untuk memproduksi dua-dua, perusahaan menggunakan skala pabrik SAC pada titik C $50.000 dibanding dengan menggunakan skala pabrik yang lebih kecil SAC pada titik C $47.000, sehingga perusahaan lebih fleksibel untuk memproduksi output sebesar 30. Perusahaan bersifat indiferen antara menggunakan pabrik SAC atau menggunakan skala pabrik yang lebih besar. Jadi, jika perusahaan dapat membangun hanya 4 skala pabrik seperti ditunjukkan dalam panel kurva biaya rata-rata jangka panjang, perusahaan akan menjadi A, B, C, E, G, J, L. Jika perusahaan dapat membangun lebih banyak skala pabrik, patahan pada titik B, E, dan J akan menjadi kurang jelas seperti ditunjukkan oleh pada panel dengan batasan sering dan meningkatkan jumlah skala pabrik yang dapat dibangun perusahaan pada masa jangka panjang. Kurva LAC mendekati kurva hasil yang ditunjukkan oleh kurva LAC pada panel figur 73 dan 74 sehingga kurva LAC bersinggungan atau envelope dari berbagai kurva SAC dan menunjukkan biaya rata-rata minimal untuk memproduksi berbagai tingkat output dalam jangka panjang. Apabila perusahaan dapat membangun segala macam skala pabrik, ingat bahwa hanya pada titik G, perusahaan menggunakan skala pabrik yang optimum pada titik terendah di sebelah titik G. Jangka panjang sering diartikan sebagai horizon perencanaan atau planning horizon karena perusahaan dapat membangun pabrik yang meminum, meminimumkan biaya produksi pada setiap tingkat output yang diharapkan. Sekali pabrik dibangun, perusahaan beroperasi dalam jangka pendek, sehingga perusahaan merencanakan untuk jangka panjang dan beroperasi dalam jangka pendek. Jika perusahaan tidak mengetahui secara pasti tentang tingkat permintaan dan produksi di masa depan, perusahaan mungkin ingin membangun pabrik yang lebih fleksibel dalam kisaran output yang sudah diantisipasi dibandingkan dengan membangun pabrik yang optimal untuk memproduksi suatu tingkat output tertentu dan bukan pada tingkatnya. Nah, di sini ada figur 75. Ukuran pabrik dalam skala ekonomis. Skala panel 73 dan 74 telah digambar dalam bentuk U. Hal ini didasarkan pada asumsi bahwa skala ekonomis hadir pada tingkat output yang kecil, skala di ekonomis muncul pada tingkat output yang lebih besar, seperti ditunjukkan dalam subbab 66 skala ekonomis. Merujuk pada suatu situasi di mana pertumbuhan secara proporsional lebih cepat dibandingkan input. Sebagai contoh, output yang dihasilkan lebih dari 2 kali lipat apabila digandakan dengan harga input tetap konstan. Ini akan menyebabkan biaya hasil meningkat tercermin dalam penurunan kurva LAC di sisi lain. Skala hasil menurun berarti suatu situasi di mana pertumbuhan output secara proporsional lebih rendah dibanding dengan penggunaan input. Dengan input konstan akan menyebabkan biaya per unit menjadi lebih tinggi, sehingga skala hasil menurun tercermin dalam suatu kurva LAC yang meningkat. Titik terendah pada kurva skala hasil meningkat dan menjadi seimbang dengan tekanan terhadap skala hasil menurun. Skala hasil meningkat atau biaya menurunkan timbul karena alasan teknologi dan keuangan pada tingkat teknologi. Skala ekonomis timbul karena begitu skala operasi meningkat, pembagian tenaga kerja dan spesialis dalam jumlah lebih besar dapat terjadi, dan spesialisasi yang dapat digunakan secara spesifik dengan skala operasi yang besar. Setiap pekerja dapat ditugaskan untuk melakukan tugas yang berulang-ulang dibandingkan dengan harus mengerjakan tugas yang berbeda dalam jumlah yang banyak. Hal ini menghasilkan peningkatan kalian dan hindari kerugian. Pada skala operasi yang besar, dapat juga dipergunakan sebagai contoh menggunakan sabuk pembawa untuk menurunkan muatan pada truk kecil. Mungkin tidak dapat, tetapi sebuah kereta api atau kapal laut lebih jauh lagi. Beberapa sifat fisik peralatan dan mesin juga membawa skala hasil meningkat. Sebagai contoh, dengan mengandalkan ukuran diameter pipa menyebabkan kecepatan aliran lebih dari 2 kali lipat tanpa menambah biaya sebesar 2 kali lipat. Menggandakan bobot kapal lebih dari mengandalkan kapasitasnya untuk membawa kargo tanpa mengandalkan biaya sebagainya, sehingga biaya per unit menurun. Perusahaan juga perlu sedikit pengawasan, lebih sedikit suku cadang atau sediaan per unit output yang sedikit begitu skala operasi meningkat. Di samping alasan teknologi di atas untuk skala hasil meningkatkan, untuk skala hasil meminimumkan, terdapat juga alasan keuangan yang timbul ketika ukuran perusahaan juga meningkat oleh karena pembelian dalam jumlah besar.
Perusahaan besar lebih mungkin tidak untuk menerima diskon dalam pembelian bahan mentah dan input antara lainnya dibandingkan dengan perusahaan kecil. Perusahaan besar yang biasanya dapat menjual obligasi dan saham secara lebih menguntungkan dan menerima pinjaman dari bank pada tingkat bunga yang lebih rendah dibandingkan dengan dorongan teknologi terhadap skala ekonomis kadang-kadang disebut juga sebagai pabrik ekonomis karena perusahaan beroperasi paling tingkat output pada tingkat pabrik. Di pihak lain, disinyalir finansial untuk skala ekonomis sering diartikan dan juga sebagai perusahaan ekonomis karena mereka timbul pada singkat perusahaan. Sini ada kurva pembelajaran. Ini contohnya. Oke, baik. Terima kasih teman-teman. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.